Bayangkan satu orang satu kasus korupsi dan angka kerugian negara tembus hampir 300 triliun. Lebih mahal dari total anggaran ibu kota baru. Bahkan lebih gila dari korupsi Jiwasraya, Asabri, atau kasus IKTP. Dan pusat semuanya adalah pria yang bernama Harvey Muiz, suami dari artis cantik yaitu Sandra Dewi. Hari ini, Mahkamah Agung menolak kasasinya dan itu artinya dia resmi divonis 20 tahun penjara. Uang pengganti 420 miliar dengan denda 1 miliar. Kalau nggak dibayar, dia bisa masuk penjara sampai 30 tahun. Ini bukan sinetron, ini nyata. Ceritanya lebih kompleks dari yang kita kira. Nama Harvey Muiz pertama kali menjadi ramai bukan karena kasus korupsi, tapi karena dia crazy rich. Tapi karena dia crazy rich dari Pantai Indah Kapuk, pembisnis, hidup glamor, dan jadi sorotan publik gara-gara menikah dengan artis cantik yaitu Sandra Dewi. Setelah menikah, semua orang menilai mereka adalah pasangan ideal. Ternyata di balik kemewahan itu ada bau busuk dari korupsi. Semua itu berawal dari PT Timah Tbk, salah satu BUMN yang punya izin usaha pertambangan resmi di Bangka Belitung. Pada tahun 2015 sampai 2022 terjadi penyimpangan besar-besaran. Ada sewa alat pemproses timah atau smelter yang nggak sesuai dengan aturan, pembelian biji timah dari tambang ilegal, dan yang paling parahnya adalah perusakan lingkungan dalam skala besar. Dari hasil korupsi ini, total kerugian negara hampir 300 triliun. Rinciannya yaitu 2,28 triliun dari sewa smelter ilegal. Lalu ada 26,6 triliun dari biji timah ilegal. Dan juga 271 triliun dari kerusakan lingkungan. Dan yang bikin mirisnya lagi adalah semua ini dilakukan secara bertahun-tahun. Jadi Harvey ini tuh nggak kerja langsung di PT Timah, tapi dia itu jadi perantara dari PT Refinet Bangka Tin atau RBT ke PT Timah. Tugasnya melobi pejabat tinggi PT Timah untuk menandatangani kerjasama smelter ilegal. Dari aksi itu, Harvey menerima sebesar fee 420 miliar. Bareng rekannya itu Helena Lim, Crazy Rich dari PIK juga, uang itu diputar ke berbagai aset, yaitu mobil mewah, rumah, tanah, perhiasan, bahkan 29 tas branded. Tindakan itu kemudian dikategorikan sebagai tindakan pidana pencucian uang atau TPPU, alias bersih-bersih uang kotor pakai gaya hidup mewah. Jadi sebelumnya itu putusan hakim itu naik turun teman-teman. Kasus Harvey Muiz ini masuk ke pengadilan tipikor atau tingkat pertama dengan vonis 6,5 tahun di penjara, lalu 1 miliar denda dan juga 210 miliar uang pengganti. Tapi jaksa itu nggak puas, naik banding dengan hasil 20 tahun penjara, 10 miliar uang pengganti. Jika tidak dibayar, maka ada tambahan 10 tahun penjara. Denda tetap sebesar 1 miliar, tambahan 8 bulan kalau nggak bayar. Lalu, Majelis Hakim mempertimbangkan kerusakan lingkungan sebagai kerugian nyata negara. Bahkan kasasi Harvey Muiz pun ditolak oleh Mahkamah Agung pada tanggal 25 Juni 2025 dengan putusan nomor 509 KPID /2025. Putusannya yaitu tolak. Artinya tidak ada lagi jalan hukum buat Harvey Muiz, semua vonis resmi final. Untuk punya husut, Helena Lim, rekan kerja Harvey juga sekaligus pemilik dari PT Quantum Skyline Exchange, juga nggak kalah heboh. Di pengadilan banding, ia divonis dengan 10 tahun penjara, denda 1 miliar, uang pengganti 900 juta, jika tidak bayar, tambahan 5 tahun penjara. Uang yang ia bantu simpan sekitar 420 miliar ini termasuk hasil penyimpangan uang korupsi dan juga pencucian uang. Dipakai untuk beli tas branded, rumah, tanah, mobil, bahkan semuanya itu disita oleh negara. Lalu apa sih dampaknya untuk Indonesia? Kasus ini tuh bukan cuma soal korupsi teman-teman, tapi juga soal kehancuran lingkungan.
271 triliun kerugian lingkungan, artinya hutan rusak, sungai tercemar, dan masyarakat sekitar kehilangan mata pencaharian. Ironisnya, sementara ada yang masuk penjara, kerusakan yang sudah terjadi belum tentu bisa dipulihkan sepenuhnya. Apakah ini menjadi akhirnya? Vonis 20 tahun penjara untuk Harvey Muiz adalah peringatan yang keras bahwa Crazy Rich bukan berarti kebal hukum. Tapi publik juga tetap bertanya, apakah hanya Harvey dan juga Helena? Bagaimana petinggi lain di PT Timah dan apakah negara benar-benar bisa memulihkan kerusakan hampir 300 triliunan itu? Silakan kalian nilai sendiri. Buat generasi muda, semewah apapun gaya hidup, jangan pernah bangun dari uang hasil merusak bumi dan juga menipu negara. Saya Aulia Trisia, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe-nya dan klik loncengnya, like, serta komen video ini kalau kamu peduli soal keadilan dan juga masa depan Indonesia.